Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya di dunia tani. Oke, dunia tani. Oke, sahabat tani, untuk video kali ini saya akan berbagi tips pada petani-petani kelapa sawit. Gimana caranya kelapa sawit bisa seperti ini, teman-teman ya. Nah, bisa seperti ini, bisa dilihat ya di layar HP Anda. Ini. Nah, oke, jangan di skip dulu. Kita lanjutkan obrolan santai di sore hari ini, teman-teman. Nah, tipnya apa saja, Pak? Jadi ada 3 tip ya. Ada 3 tip untuk kelapa sawit bisa seperti ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat hijau-hijau. Nah, untuk pembelajarannya sekali lagi, untuk pembelajaran tentang kelapa sawit ada di fitur gabung dunia tani, teman-teman ya. Sekali lagi ada di fitur gabung dunia tani. Nah, oke. Untuk yang pertama itu adalah dari segi perawatan ya. Yang kedua cara panennya, dan yang ketiga songgo. Nah, berbicara dengan songgo ini sangat apa namanya, banyak perdebatan biasanya begitu, teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama perawatan kita harus apa saja sih yang harus dilakukan untuk kelapa sawit itu. Yang pertama, untuk kelapa sawit yang belum sebesar ini ya, belum setinggi ini, itu masih umur 5 tahun atau 5 tahun ke bawah, teman-teman, itu utamakan yang penting piringannya bersih, teman-teman ya, piringan di pokokan ini. Oke, kita akan ke sana dulu. Oke, jadi utamakan itu piringan ini itu bersih, teman ya, untuk sawit 1 tahun sampai masa TM atau masa menghasilkan, teman-teman ya. Oke, jadi paham ya. Nah, tujuannya apa? Jadi jangan sampai kita umur 1 tahun sampai 5 tahun itu jangan sampai kita memasukkan herbisida pada perkebunan kelapa sawit, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya kelapa sawit ini tidak terinfeksi dengan bahan kimia atau racun pada kelapa sawit itu. Intinya itu saja. Jadi kalau tidak terinfeksi dengan kimia itu, saya jamin kelapa sawit kalian ya, masih umur 1 tahun sampai 5 tahun itu tidak ada yang namanya busuk daun, teman-teman. Itu pasti. Itu pengalaman saya waktu menanam kelapa sawit ya. Saya pastikan tidak ada yang busuk daun. Banyak sekarang petani-petani kelapa sawit itu mengeluh tentang busuknya daunnya busuk, teman. Pucuknya itu loh. Pucuk pada kelapa sawit itu busuk. Nah, dia setelah busuk kebingungan untuk mencari obatnya. Jadi sebenarnya sebelum kita mengobati lebih baik kita mencegahnya, teman-teman ya. Itu kan lebih baik mencegah. Oke. Tujuannya itu kenapa saya bilang tidak harus memasukkan namanya herbisida kontak atau sistemik atau apa, yang penting racun rumput, teman-teman. Jangan sampai umur 1 tahun sampai 5 tahun itu. Nah, kecuali kalau sawit itu sudah setinggi 1 meter kita boleh menypraynya, karena apa, sudah memasuki masa TM, teman-teman. Jadi tidak lagi masa TBM ya, masa TM. Jadi masa dimana apa, generatif itu sudah mulai terjadi. Kita bisa memasukkan namanya pengendalian gulma secara kimia bisa. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah segi pemanen. Nah, bagi petani-petani kelapa sawit yang sekaligus memanennya ya banyak, tapi saya nggak banyak, tapi gimana ya, untuk pemanen kelapa sawit biasanya itu kan menyuruh orang lain ya. Nah, usahakan untuk waktu umur 5 tahun sampai ke atas ya. Nah, minimal kalau kelapa sawit sudah mulai dipanen itu kan 5 tahun setelah tanam ya, teman-teman ya, baru menghasilkan. Nah, itu usahakan jangan sampai turun pelepah, turun buah terlalu banyak ya. Cukup di songgonya 2. Jadi ini ada kaitannya dengan yang ketiga, yaitu songgo kelapa sawit, teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya rotasi kedepannya buah itu selalu ada dan selalu besar, teman-teman. Di situ tujuannya untuk uh, tidak terlalu banyak menurunkan pelepah. Kalau kita terlalu banyak menurunkan pelepah, nanti kelapa sawit kita itu, saya jamin ya, saya jamin itu pasti akan 90% itu akan membotol, teman-teman. Itu pasti. Nah, untuk saat membotol sudah saya bahas di video dunia tani ya. Boleh dicari itu, di sana ada sawit yang membotol itu kayak apa di situ. Dan
Apa penyebabnya sudah saya terangkan di video sebelumnya teman-teman ya. Oke. Nah, semoga bisa dimengerti ya untuk yang kedua ini tipsnya. Nah, dan yang ketiga itu adalah songgo. Nah, songgo ini kenapa kok dipertahankan dia di Indonesia, bahkan petani-petani kelapa sawit. Kalau di suatu perusahaan itu biasanya songgo itu masih diperlakukan juga, cuman sebagian kecil teman-teman ya, karena pemanennya itu biasanya senang turun buah, turun pelepah. Tapi SOP pada perusahaan sebenarnya ya teman-teman, itu pasti mempertahankan songgonya, itu pasti. Karena songgo ini sangat luar biasa hasilnya untuk kelapa sawit, bisa dari berat janjangnya itu sangat berpengaruh semua teman-teman di situ. Oke, yang ketiga songgo. Ya, songgo ini fungsinya apa sih? Banyak sekali teman-teman ya, khususnya bagi petani-petani mandiri, petani kelapa sawit. Kalau songgo ini tidak dipertahankan, ya wassalam ya, nanti biasanya kelapa sawitnya itu banyak ngetreknya teman-teman. Itu pasti karena apa? Dari satu, pemupukannya itu kurang dari 10 kilo per tahun, itu pasti. Nah, untuk petani-petani kelapa sawit, apalagi kalau pupuk lagi melambung tinggi harganya, itu berarti biasanya waktunya memupuk pun tidak dipupuk teman-teman, biasanya begitu. Nah, kenapa disiasati dengan namanya songgo ya, ya fungsinya untuk itu. Oke, dari situ sudah paham ya, sudah jelas ya. Nah, bisa dilihat ini tipsnya, dan sekarang hasilnya dari tips-tips tadi itu seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, tuh perhatikan, perhatikan di sana tuh, hijau semua. Itu adalah tip 3 saja untuk kelapa sawit bisa seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, semoga bisa diambil sisi positif ya pada video dunia tani kali ini. Sekali lagi, untuk semua tentang kelapa sawit dari pembelajaran itu ada di fitur gabung dunia tani teman-teman ya. Nah, caranya untuk bergabung di fitur gabung dunia tani gimana? Jadi yang belum, biasanya kalau yang belum muncul uh, gabung itu belum subscribe teman-teman, jadi bisa di subscribe dulu, baru nanti akan muncul sebelahnya fitur gabung. Nah, kita bisa pencet di situ ya. Oke. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk video kali ini ya teman-teman ya. Nah, dan bisa diambil titik poinnya pada video ini dari saya ya, hanya itu yang saya bisa sampaikan pada teman-teman. Ini tips aja 3 untuk bisa menjadi kelapa sawit seperti ini teman-teman ya. Oke, dari saya sekian dulu ya, saya akhiri video, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan dari saya, salam tandan berduri dan petani sehat luar biasa. Saya akhiri videonya, wal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, tandan berduri. Oke.